Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Giwantoro, MPM 183109001. Di sini saya ingin memberikan sedikit materi tentang interaksi sosial guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian interaksi sosial, 2. Ciri-ciri sosial, 3. Syarat terjadinya interaksi sosial, 4. Bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang kelima, faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Menurut Soejono Sukamto, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Contoh interaksi sosial yang pertama, individu dengan individu, yaitu ketika Jono dan Joni sedang mengobrol tentang masalah Piala Dunia. Yang kedua, individu dengan kelompok, yaitu ketika Pak Guru menyampaikan sesuatu di depan para murid-muridnya. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok, yaitu ketika TNI dan Polri bekerja sama untuk mengamankan suatu kegiatan. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, minimal dilakukan oleh 2 orang. Yang kedua, adanya simbol yang berupa bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi. Yang ketiga, adanya dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan hubungan fisik. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah kegiatan, perilaku, atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu akomodasi adalah suatu proses penyelesaian diri dari orang per orang atau kelompok yang semua saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu saat tertentu menjadi pusat perhatian umum. Lalu kontravensi adalah proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan tetapi tidak menimbulkan konflik sosial. Lalu pertikaian, proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Lalu konflik sebagai suatu proses sosial di mana 2 orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Lalu yang kelima adalah faktor yang mendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, sugesti,
identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Yang kedua, sugesti adalah rangsangan atau pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain. Lalu yang ketiga, identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Lalu simpati, suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menurut kehendak motivator. Lalu yang terakhir, empati adalah proses kejiwaan individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka.